Oke, em, selamat malam. Ini saya buat videonya malam ya. Jadi saya selamat malam aja sapanya. Jadi di sini saya mau menyampaikan tentang mengonlinekan website yang kita buat, ya gitu ya. Kenapa di-online-kan? Karena membuat website itu kan ada yang manual gitu. Sebenarnya ada beberapa dan banyak sih pembuatan website yang tanpa coding dan bisa secara online langsung jadi gitu ya. Misalnya ada beberapa platform seperti WordPress, Blogger dan lain-lain ya. Tapi ada juga orang yang senang membuat website itu manual secara offline dulu, dia coding sendiri. Tapi kan itu hanya bisa diakses di komputer sendiri aja, nggak bisa diakses oleh orang lain di luar dari komputer kita itu misalnya, Kak. Jadi maksud saya, jika memang mungkin barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang ingin mengonlinekan, barangkali ini berguna untuk orang lain, untuk dipakai, kan begitu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan lewat video ini, ya walaupun saya bukan ahli-ahli amat gitu ya, tapi saya mau berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan lah. Dan ternyata kan kita tahu bahwa website itu bisa kita tempelin iklan untuk nanti penghasilan, baik iklan AdSense maupun jaringan-jaringan pengiklan dari website-website yang lainnya gitu ya. Oke, jadi saya sudah punya template yang untuk website saya. Ini adalah template yang sudah saya coding sendiri. Saya tidak mengajarkan tentang pembuatan coding ini karena memakan waktu lama nanti ya, mungkin di video lainnya aja barangkali. Ini video coding saya buatkan untuk nanti template untuk website yang mau saya online kan gitu ya. Ini kan kalau saya aktif akses itu lewat offline saja, artinya lewat komputer saja. Di sini kan dia terletak atau lokasinya ada di drive A. Nanti kalau saya ini misalnya drive A ini ya, saya simpan di drive A. Kalau misalnya saya buka ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini agak lelet ya. Tapi ini kan harusnya ada file CSS-nya gitu. Nanti file CSS-nya terpisah gitu. Nanti kalau sudah saya upload, sebenarnya file CSS-nya sudah ada di gimana ya? Di si panelnya nanti gitu ya. Si panelnya nanti di sini. Sudah ada CSS-nya di sini yang untuk menghiasi website itu. Ini kan websitenya masih tulisan semua kan, nggak ada apa-apa di sini. Oke. Jadi nanti rencana kita atau yang akan kita lakukan adalah mengonlinekan ini, kita upload ke website kita ya. Ini codingnya, yang filenya ini yang akan kita upload ya. Oke, sekarang cara menguploadnya bagaimana gitu ya. Nah, ada sebenarnya bukan dua cara sih, tapi kita punya pilihan mau mengupload ini kan harus ke hosting gitu, artinya penyimpanan cloud yang nantinya dia tersimpan di server sehingga semua orang bisa mengaksesnya asalkan bisa mengakses lewat domain yang sudah kita tetapkan gitu ya. Jadi saya sekarang yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa saya mengupload ini nanti di hosting yang berbayar karena memang sudah pernah saya beli kan gitu. Jadi kalau ada yang berbayar kan pasti lebih lengkap toh fitur-fiturnya kan. Tapi ada juga yang gratis. Yang lengkap itu misalnya kalian bisa akses banyak ya, ada beberapa Niaga Hoster, Domainnesia, Hostinger gitu ya. Saya kemarin tuh belinya di sini Domainnesia. Sebenarnya tapi omong-omong ini bukan di endorse ya, tapi saya kemarin ada beberapa faktor yang membuat saya harus membeli hosting di Domainnesia, domain juga sekaligus hostingnya,
ya kemarin itu, dan saya sudah berhasil ini akun kemarin sudah saya beli. Ini kenapa ya lelet, nggak bisa ini. Oh udah. Ini kemarin saya beli di Dominesia dan sudah dapat semua informasi-informasi yang bisa saya pakai nanti untuk akses beberapa hal, misalnya si panelnya gitu ya. Nah, ada juga yang hosting gratis, misalnya yang 000webhost.com ya. Nanti kita satu-satu dulu ya. Saya coba yang di berbayar dulu deh. Ini kemarin saya sudah beli ya. Jadi kalau saya sign in ini sebenarnya akunnya sudah ada. Bentar ya, saya cek dulu. Nah, ini kan sudah ada akun saya dan saya sudah beli kemarin dengan domain deutschefreunde.com. Saya sudah ada. Bentar ya, ini wifi-nya lelet. Agak susah. Karena ini udah mau hujan ya, jadi kadang sinyalnya terganggu. Nah, ini adalah akun saya yang sudah ada ya. Kalau service, kita klik service, apa saja yang ada di saya kan pasti lebih bervariasi fitur-fitur yang disediakan karena hosting berbayar kan gitu. Nanti kalau di hosting yang gratis itu kan terbatas, mulai dari penyimpanan sampai fitur-fiturnya terbatas gitu ya. Ini kalau saya klik, kita lihat apa saja yang menjadi fitur-fitur yang disediakan untuk saya sebagai pengguna berbayar gitu. Oke. Nah, ini dia fitur-fitur yang ada. Sebenarnya ini lebih lengkap lagi ada ya kalau kita buka yang di sini, informasi akun yang di sini pakai ini si panel. Kalau kita buka dari sini itu sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa didapatkan kan gitu. Nah, ini saya login dulu. Kita tunggu bentar. Login sukses ya. Nah, inilah beberapa atau masih banyak lagi fitur-fitur yang saya miliki lewat berbayar, hosting berbayar ya. Ini harusnya ada gambar-gambarnya, cuman karena sinyalnya nggak bagus, jadi lama. Ini dia. Banyak fitur-fitur yang bisa saya. Dan kalau kita mau buat apa ya, database itu bisa banyak gitu ya. Banyak user. Bukan hanya satu. Nanti di website hosting gratis itu kan cuma 2 kalau nggak salah. Oke, nah itu yang berbayar. Tapi coba, mari kita coba ini ya. Kita akses atau kita upload yang file yang ini supaya bisa diakses secara online gitu ya. Artinya domain saya itu kan ini deutschefreunde.com. Kalau saya klik ini, dia akan beralih ke apa ya? Dia masih default dari halaman itu. Gitu. Ini kalau kita ini kan halaman ini merupakan halaman bawaan, silakan upload konten website Anda gitu. Jadi ini tulisannya masih ready to launch, artinya sudah siap untuk diluncurkan gitu. Jadi dia belum ada apa-apa di sini, ini masih defaultnya gitu ya. Kalau saya cek ini di file manager, nih dari file manager ini sebenarnya sama ya dengan ini ya, tapi coba kita dari sini aja. Kalau kita cek di sepanelnya itu, yang defaultnya inilah yang sedang berjalan kan gitu. Jadi belum ada apa-apa di dalam website ini. Oke, kita tunggu bentar. Nah, yang dijalankan dari website saya ini domain saya ini masih defaultnya yang ini, yang default.html gitu ya, yang ini. Oke. Nah, kita mau upload supaya ketika kita buka deutschefreunde.com ini,
dia ada website yang muncul gitu ya. Sebenarnya sudah pernah saya upload, tapi saya ulang lagi supaya siapa tahu berguna bagi teman-teman sekalian ya. Nah, cara uploadnya gimana? Nah, saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Jadi kalau kita mau mengupload ini, nama dari file itu harus index, ya, index, terus extensionnya html, harus itu, ya. Karena kalau nggak terbaca dia, harus itu filenya, misalnya ini. Nah, harus index.html. Ini kan hanya index kan, .html-nya nggak ada karena memang udah ekstensi dia kan gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, properti dari file ini pasti dia HTML. Nah, ini kan HTML nih. Type of file atau tipe filenya gitu. Jadi kita mau langsung upload saja. Uploadnya di mana? Di ini. Kan ini home ya. Home. Terus kita uploadnya di public HTML gitu, atau dari sini juga bisa, atau klik 2 kali aja nggak apa-apa. Nah, langsung di sini aja kita uploadnya. Caranya upload, kemudian select file, kita pilih yang mana yang mau kita upload. Nah, ini kan mau kita upload yang apa ya? Ini dari sini upload website index kan gitu. Kita upload, kita tunggu aja sampai ini nanti 100%. Kemudian udah hijau, kita boleh kembali lagi, go back. Kita cari di mana. Nah, ini dia websitenya, gitu ya. Ini juga bisa kita edit di sini langsung. Kalau mau diedit ya, misalnya ini langsung edit aja. Itu bisa langsung diedit di sini. Jadi semua kode-kode coding yang saya lakukan di sini sekarang sudah ada di sini karena filenya sudah saya pindahin, upload ya, bukan pindahin. Nah, file-file yang di sini. Termasuk nanti di sini kalau untuk penempelan coding atau tag untuk iklan sehingga bisa menghasilkan uang ya. Nah, karena sudah terupload di sini, ingat ya, namanya harus index.html ya. Sehingga karena ini sudah terupload, tadi kan saya upload ini belum ada belum ada, masih polos gitu ya. Sebenarnya ini ada CSS filenya sudah saya upload tadi ya. Dia saya letakkan di CSS, folder CSS, terus ini dia CSS-nya. Jadi ketika ini kan masih belum ada tuh, dan sudah saya upload tadi filenya ya kan. Jadi kalau kita refresh ini pasti sudah ada. Aduh, ada guntur. Kita tunggu, saya coba refresh ya. Nah, ini filenya sudah ada, sudah bisa diakses gitu loh. Ini kan yang tadi sebelum kita online kan dia masih polos gini ya, nggak ada apa-apa. Maksudnya bukan nggak ada apa-apa, dia masih nggak teratur ya. Karena dia sudah dihubungkan ke file CSS-nya, maka dia sudah ada dekorasi yang ada di sini udah berwarna dan ada kotak-kotaknya gitu ya. Nah, ini adalah file yang sudah kita online kan. Jadi siapapun yang mengakses deutschefreunde.com ini sekarang sudah bisa dari perangkat masing-masing dan sudah bisa muncul gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Nah, itu kalau yang berbayar, karena bedanya sama yang tidak berbayar hanya fitur-fiturnya aja dan batasan-batasan yang ada. Jadi kalau berbayar itu kan lebih banyak fitur yang bisa kita pakai, sedangkan yang gratis itu terbatas lah gitu. Nah, itu yang ini yang berbayar karena sudah pernah saya beli kan, ya kali nggak saya pakai gitu. Nah, kita beralih ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masih nyoba-nyoba atau ini, boleh kok yang gratisan dulu misalnya ya. Yang gratisan. Kita gratisan, saya pakai gratis, hosting gratis itu dari 000webhost.com. Kita harus daftar dulu kalau belum pernah daftar. Karena saya udah pernah daftar, jadi saya login aja dengan Google. Karena sudah ada akun saya gitu ya maksudnya. Nah, ini saya coba masuk. Kita lihat apakah atau gimana tampilannya dan
apa sih cara-caranya gitu ya. Ini saya coba langsung masuk aja. Saya klik. Kita tunggu bentar ya. Karena ini sambil recording, kemudian banyak tab yang kebuka, sekaligus sinyal yang kurang memadai, network jaringan, jadi agak lama teman-teman ya. Tapi kita tunggu aja. Wah, lama ya bun. Nah, ini dia udah mulai masuk ke websitenya. Jadi ini juga tentu saja ada si panelnya gitu ya, karena hosting itu ada si panelnya. Si panel itu disitulah semua akar dari website kita gitu loh. Settingan-settingan yang ada nanti akan di kotak-atik dari situ. Ini kebetulan lama ya, jadi ya mohon bersabar aja lah. Ini udah mulai nampak ya. Jadi ini kita memakai versi yang hosting gratis gitu. Artinya kita tetap bisa menggunakan ini tapi gratisan dengan fasilitas yang terbatas. Bisa juga kita tempelin iklan untuk menghasilkan uang. Lama banget. Ini dia. Ini kan saya sudah ada juga ini. Sudah pernah daftar dan inilah akun saya gitu. Namanya Deutsche Freunde juga, tapi nanti ini bakal pakai deutschefreunde.000webhost.com gitu ya. Jadi nggak langsung domain kita gitu. Karena kan namanya gratis ya. Nah, ini kan sudah ada. Jadi bagaimana kita mengonlinekan yang file yang tadi? Caranya sama. Kita manage website untuk nanti sampai ke si panelnya. Kita diarahkan ke si panel dari si hostingnya 000 web host ini gitu ya. Ini kan di powered by Hostinger ini. Sebentar. Ini agak lumayan lama ya karena berat. Atau saya coba tutup dulu beberapa ya. Wah, halaman tidak merespon. Tunggu aja kali ya. Coba emailnya saya tutup aja. Aplikasinya juga saya tutup. Aplikasi yang untuk editor dari HTML saya. Jadi kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa langsung. Ini dia. Kita mau buatkan file kita di si panelnya web hosting ini dari mana gitu. Ini sudah tampil. Kita bisa klik tools. Nanti di tools ini ada namanya file manager gitu ya. Kita klik aja file manager. Kita klik upload files. Nanti kita diarahkan ke si panel file manager untuk kita letakkan file kita yang index.html tadi. Sebentar, kita lagi mau masuk ini. Aksesnya agak lama. Saya nggak tahu jaringan kali ya. Tadi lancar-lancar aja. Kita tunggu aja. Masih ini ya, masih redirecting dan disuruh please wait, disuruh nunggu. Sebenarnya cepat ya, ini gara-gara jaringan saya aja. Oke, masih putih, masih muter-muter tuh di sini. File manager. Nah, ini dia. Jadi bentuknya hampir sama dengan yang si panel yang ini. Ya, kalau kita klik home, sama aja tempat lokasi file-file atau folder-folder kita ya. Nah,
Seperti biasa kita akan mengupload filenya itu di public HTML gitu ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada file, tapi saya ulangi dulu. Saya hapus aja kali ya. Saya hapus aja. Delete. Nah, sekarang kita mau upload filenya. Klik upload file. Select files. Kita upload yang index, yang tadi ya, index. Kemudian kita upload. Di sini kita tunggu aja. Ini udah selesai ya. Biasanya ada merah-merah gitu loh. Kita upload aja coba. Nah, ini ya. Kita tunggu aja. Kebetulan ini 538,2 KB ya. Nah, dia sudah terupload di sini. Nah, jadi cara mengakses kita adalah domain kita apa tadi? Kita coba di sini. Domainnya Deutsche Freunde. Tapi yang ini Deutsche Freunde.000 webhost app. Karena kalau Deutsche Freunde yang ini itu yang berbayar tadi. Kita klik. Kita lihat hasilnya. Sebentar, ini lagi muter-muter ya. Nah, ini dia. Agak lama sih. Dia dia sama ya, seperti yang dari file internal kita yang dari drive E. Kenapa sama? Karena dia belum dikaitkan dengan file CSS-nya. Karena file CSS-nya saya buat di codingnya itu terpisah di file yang berbeda. Nah, kita akan coba kita akan coba akses atau kita download dulu file CSS yang sudah ada di sini. Kemarin saya sudah upload file CSS-nya di sini. Seperti yang saya katakan di ini ya, di folder CSS yang ini ya. Kita coba download biar nanti kita upload lagi ke yang hosting gratis ya. Nah, ini dia. Style.css. Itu kita pindahkan dulu ya biar gampang di uploadnya. Kita pindahkan dulu. Mana sih dia? Ini. Kita pindahkan ke sini dulu ya. Biar nanti nyarinya gampang gitu. Nah, tentang pengaitan atau biar aksesnya bisa dijangkau oleh si indeks ini, kodenya kan saya buatkan di sini seperti ini. CSS begini ya. Saya linkkan atau saya hubungkan dengan relnya style sheet, sumbernya dari folder CSS style.css gitu ya. Jadi saya pun bakal buat itu lagi juga ya di sini. Saya buat dulu folder CSS gitu kan, create. Ini apa? Waduh, bentar ya. Ada masalah dengan ininya. Putus nih.